Kretek Parantis, Pak. Jadi perbatasan dengan Australia ini kebetulan. Oke. Iya. Selang berapa ribu kilo sampai Australia? Pokoknya perbatasan gitu. Nah, waktu itu kebetulan UMR Bantul ya nggak tinggi-tinggi banget ya waktu itu. Dan kebetulan saya dapat dari bidik misi itu per bulan 750 selain dari biaya sekolah dan lain sebagainya. Lomba itu mungkin bayar lombanya 75.000. Cuma kalau juara kan 5 juta sampai 10 juta. Betul. Itu bisa untuk akhirnya memberikan aktivasi bahwa oh ya kita bisa hidup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita SMK Bali Official, langsung live dari studio Green Screen SMK Muhammadiyah Malipo di jurusan Broadcasting Perfilman. Kali ini kita punya segmen baru, yaitu 3M Bali Muda Menginspirasi. Bersama saya Mahmud Prakoso, kita akan membawa topik-topik yang itu bisa kalian simak baik oleh alumni, untuk siswa yang masih aktif dimanapun kalian berada. Nah, untuk kali ini kita punya tema Sumpah Pemuda ya, yang mana itu akan kita peringati. Dan tentu saja akan ada narasumber, ada tamu untuk bisa kita kulik seperti itu. Dan sudah kita hadirkan di sini. Selamat pagi. Selamat pagi ya, Pak. Mungkin bisa diperkenalkan dulu dengan para pemirsa yang ada di rumah, penyimak yang setia dengan channel SMK Bali Official. Namanya siapa dan dari mana? Oke, baik, terima kasih. Kenalkan, saya Muhammad Tasri Faisal Alam dari Kretek Parantis, Pak. Jadi perbatasan dengan Australia ini kebetulan. Oke. Iya. Selang berapa ribu kilo sampai Australia? Pokoknya perbatasan gitu. Oke. Nah, ini saya manggilnya apa? Mas Asrul gitu Mas ya. Faisal aja, Mas Pak. Faisal. Oh, Mas Oke. Faisal. Oke. Mas Faisal, ini mungkin profilnya dulu nih. Mas Faisal ini kuliah, bekerja atau apa kegiatannya? Nah, kebetulan saat ini saya sedang menjadi mahasiswa di Pasca Sarjana UNY dan memang sedang bergerak di teman-teman kepemudaan, khususnya di lingkungan aktivismenya. Seperti itu, Mas. Oke, di pasca berarti ya. Nggih. Ya, kalau dilihat dari umurnya gitu kan, looknya masih kelihatan muda ya. Looknya masih oke, masih fresh gitu kan. Ini kok sudah sampai ke pasca ini. Ini mungkin bisa diceritakan motivasinya apa gitu kan, yang notabene kita tahu bahwa jenengan ini dari Kretek, Bantul aja sudah Polda daratan gitu kan, ini kok mau sekolah sampai pasca? Jadi kebetulan kami melihat bahwa memang pendidikan ini menjadi salah satu indikator ketercapaian kesuksesan dalam tanda kutip. Oke. Nah, dan waktu itu memang kami dilahirkan dari keluarga yang tidak bahasanya berada mungkin, Iya, Pak. iya. Sehingga dalam proses itu kita melihat bahwa untuk akhirnya mencapai sebuah hal yang baru dan lebih progresif, salah satu yang paling baik adalah melalui pendidikan dan paling murah. Oke. Nah, sehingga kemarin kita mencoba untuk bahasanya menggunakan segala jalan untuk masuk ke sekolah sarjana atau satunya seperti itu. Dan kebetulan memang masuk dengan beasiswa bahasanya miskin berprestasi seperti itu. Iya. Nah, pasca dari itu memang kita mencoba melihat peluang nih. Oh, S1 ternyata sekarang sudah banyak lulusannya. Gitu. Sehingga tidak ada value yang lain yang bisa dijual. Oleh karena itu kita mencoba, oh ya, kita harus lanjut nih. Nah, jalan mana yang bisa dicari? Memang ada banyak beasiswa gitu kan. Cuma salah satu yang paling value-nya paling menarik kalau di Indonesia ya kita akan bicara tentang LPDP di bawah Kemenkeu. Iya. Nah, sehingga kita mencoba jalan, memang dari kita siapkan memang udah agak cukup lama, waktu masih sekolah S1 kita udah nyiapkan S2. Sehingga pasca itu bisa langsung melanjutkan ke S2 seperti itu. Oke. Jadi kalau ngelihat dari basicnya ya gitu kan, latar belakangnya ini sangat mirip Mas Faisal ya. Mirip dengan profil dari para siswa kami ya di SMK Bali, bahwa kalau misalkan itu dipetakan gitu kan, siswa kami itu dari Pundong, dari Kretek, Sanden, kemudian Bambang Lipuro sendiri, nanti ke utara ada Serandaan, kemudian Pandak ya, daerah Bantul paling selatan gitu kan, yang mana angka kuliahnya itu rendah gitu kan. Meskipun kalau kita tahu bahwa kalau SMK itu pasti yang dikejarkan adalah BMW-nya ya, bekerja, melanjutkan atau berwirausaha. Maka sesuai dengan urutannya,
bekerja itu akan lebih banyak. Tetapi itu juga tidak menutup kemungkinan untuk mereka itu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi gitu kan. Nah, itu yang mencoba untuk kami telaah lebih jauh lagi, kami upayakan biar angka bekerjanya tinggi, iya, oke. Tetapi angka melanjutkannya ini yang relatif itu lebih rendah gitu kan. Angkanya sangat kecil sekali. Nah, ada salah satu kata yang tadi saya garis bawahi gitu kan, bahwa dengan biaya yang rendah gitu kan. Saya yakin ini kan hampir problem semua siswa gitu kan, entah itu dari SMK kami atau SMK yang lainnya gitu kan, atau dari SMA yang lainnya itu di Kabupaten Bantul gitu kan, bahwa ya pendidikan itu sesuatu yang mewah kalau buat kami, kalau itu mau sampai ke perguruan tinggi ya gitu kan. Nah, celah atau semangat apa yang jenengan bangun sehingga oke, saya harus kuliah. Oke, kalau kuliah saya nggak punya biaya, saya harus bagaimana? Ini prosesnya dulu jenengan seperti apa sampai menemukan bahwa oh ternyata ada loh celah bahwa kuliah itu murah gitu. Ya. Jadi memang kebetulan ya karena keadaan ya. Jadi kita dimulai dengan keadaan. Kita mencari relativitas yang ada, di mana memang kalau kita masuk ke kuliah memang awalnya BK yang mengarahkan. Oke. Jadi memang ada beberapa, kebetulan di sekolah kami waktu itu segmennya adalah teman-teman dari atau Bapak Ibu BK itu memberikan informasi terkait dengan kampus, berserta alternatif pilihan termasuk beasiswanya. Seperti itu. Nah, ini yang awalnya kita lihat sebagai sebuah potensi untuk kita masuki. Terlebih ada klausa yang mengatakan miskin ya, walaupun kita tidak mengklaim bahwa kita miskin selamanya, tapi saya kira waktu itu persyaratan dikatakan miskin kita masuk di dalamnya, sehingga kita masuk ke sana. Nah, itu kan apalagi untuk saat ini ya, di tahun 2024 ini eranya era digital native gitu. Apalagi mayoritas teman-teman di SMK Bali ya itu, saya kira tidak asing dengan internet, dan di situ kan sebenarnya banyak. Dan itu murah juga untuk akhirnya mengaktifasi pola pemikirannya, termasuk pola informasinya. Kalau dulu mungkin harus beli katakanlah koran gitu, untuk akhirnya dia mendapatkan informasi. Sekarang kan tidak, mayoritas gratis. Nah, ini yang menjadi hal melatar belakangi untuk akhirnya kita mencari informasi lebih banyak. Nah, informasi yang terkumpul tadi kita olah, termasuk beberapa beasiswa yang ada, dan itu kan informasi bisa didapatkan secara detail juga ketika kita mau beralih ke YouTube. Kan banyak ya podcast podcast ataupun memang yang memberikan informasi tentang itu. Jadi seperti itu, Mas. Berarti kan kalau saya ngelihatnya bahwa kita saat ini itu tidak terbatasi oleh waktu, kita tidak terbatasi oleh jarak untuk bisa mendapatkan informasi. Saya pernah lihat ada salah satu ilustrasi gitu kan, sketsa yang menurut saya bagus gitu kan. Ketika ada seseorang yang dia terjebak dalam sebuah lubang gitu kan, kemudian dia dilalahnya dia diberi banyak anak tangga. Berarti kan kalau misalnya kita kecemplung nih ya, kita mau naik itu kan tetap butuh anak tangga. Tetapi ilustrasi ini memperlihatkan bahwa anak tangga itu bukan diberdirikan, tapi justru nanti ditumpuk gitu kan. Ini menurut saya menarik karena satu gambar seperti itu, satu gambar lagi dia punya satu anak tangga dan itu diberdirikan kayak gitu kan. Berarti kalau misalkan kita punya HP nih gitu, atau kita punya tab seperti ini, kalau kita hanya menjadikannya sebagai sarana untuk kita melihat video hiburan, ya itu yang kita dapat gitu kan. Padahal kalau misalkan ini adalah ibaratnya sebuah anak tangga, sebenarnya satu aja kita udah bisa keluar dari lubang itu gitu kan. Nah, kalau saya ngelihatnya bahwa jenengan berawal dari keresahan ya gitu kan, dari keresahan jenengan yang bahwa saya nggak bisa nih terus-terusan seperti ini gitu. Saya harus melakukan sesuatu, dan salah satu cara yang paling logis buat Mas Faisal adalah dengan jalan pendidikan gitu kan. Nah, sedangkan kita tahu bahwa HP untuk saat ini itu enggak lebih dari sarana komunikasi, enggak lebih dari sarana kita untuk scroll video yang sebenarnya itu tidak terlalu penting gitu kan, dan sehingga itu ngedistract
para generasi muda untuk bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Nah, kalau Mas Faisal ngelihatnya bahwa bagaimana caranya kita bisa menjadikan sebuah ladang informasi ini kan, tabnya ini, HP anak-anak yang mereka punya itu biar tidak hanya menjadi sarana mereka untuk scroll video. Oke. Jadi memang saya berpatokan terhadap Bung Hatta yang memang waktu itu dia rela dipenjara bersama bukunya. Oke. Iya kan? Oke. Jadi memang apalagi teman-teman saat ini saya kira banyak akhirnya mereka malas keluar rumah di dalam kamar dan menggunakan smartphone-nya. Dan mereka tidak terbatas di 3 jam 1 hari masalah. Nah, yang menjadi proses di sana adalah kemauan untuk akhirnya bertambah dan mengeksplorasi diri. Nah, termasuk ketika kita bicara tentang digital ya, di HP itu banyak informasi yang sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, apalagi untuk pemuda yang mayoritas pegang HP paling belajar 1-2 jam, setelah itu udah lancar bacanya gitu. Nah, yang menjadi persoalan ya mungkin di tempat saya dan banyak kasus yang di tempat yang lain adalah mereka kurang motivasi untuk akhirnya mau melakukan apa di situ selain hiburan. Jadi prosesnya di sana. Nah, kalau kita kembali ke sana pun itu juga menjadi permasalahan motivasi tadi, menjadi permasalahan ketika di sekolah. Banyak orang sekolah tapi dia nggak tahu apa yang mau dia capai ketika dia melaksanakan pembelajaran di sana. Bisa jadi guru yang ada di sana menjelaskan dan memberikan banyak informasi baru, tapi karena dia nggak punya keinginan, dia nggak punya harapan, dia nggak punya tujuan, ya dia hanya melihat oh ya sekedar menjalani kebiasaan. Itu juga yang terjadi ketika kita menggunakan smartphone. Ketika memang kita punya istilahnya banyak tangga ya, entah smartphone, entah laptop, entah apapun itu di situ. Ketika terhubung dengan internet, banyak hal yang kita bisa eksplorasi, ya kan? Menggunakan AI kan kayak gitu, ChatGPT dan sebagainya. Itu kan banyak apa ya? Bantuan-bantuan yang bisa kita laksanakan untuk mencapai suatu titik gitu. Nah, tinggal kita sebagai pemuda, khususnya mungkin kalau teman-teman pelajar, memposisikan diri di mana dan seberapa. Contoh simpel. Kebetulan saya piatu ya. Ibu saya meninggal kebetulan ibu saya meninggal waktu saya SMP. Piatu. Jadi saya melihat karena saya piatu, saya nggak punya kasih sayang seorang ibu. Ya kan? Nah, berarti ada hal yang saya tertinggal daripada teman-teman yang lain. Mungkin empati saya kurang. Sosialis ya bahasan bukan iri empati, tapi ya mungkin kurang peka di sana karena memang tidak mendapatkan itu secara langsung dari seorang ibu gitu. Ya berarti nilai saya berkurang nih. Di sisi itu. Tapi ada hal yang lain yang akhirnya saya harus bisa mendeskripsikan diri saya sendiri. Setelah saya bisa mendeskripsikan diri saya sendiri, saya mau kemana? Kadang orang lupa bahwa orang itu hidup dengan sebuah tujuan. Apapun itu, katakanlah masuk surga dan sebagainya, itu kan tujuan. Tapi ada tujuan jangka panjang, ada jangka menengah. Jangka panjangnya mungkin masuk surga, tapi prosesnya lama, harus meninggal dulu. Ya kan? Nggak mungkin tiba-tiba nggak meninggal langsung masuk surga, itu kan nggak bisa. Kalau kita bicara tentang agama. Nah, proses-proses masuk di sana kita bisa saya punya cita-cita, misal katakanlah saya pengen jadi menteri. Menteri apa sih yang saya harus lakukan untuk mencapai ke sana? Pola-pola mana, jalur-jalur mana aja yang memang bisa kita dapatkan. Nah, salah satu jalur yang akan membuka gambaran awal itu mau tidak mau dari sini. Karena kita pengen saya pengen S2. Simpel kan cari di Google. Saya ingin S2, mesti akan banyak alternatif pilihan-pilihan, walaupun itu nggak spesifik. Nah, mulai dari baca, akhirnya dari tadi muncul spesifikasi lebih konkret lagi. Saya pengen S2-nya saya tertarik di bidang ini, masuklah ke sini, kampusnya ini, jurusannya ini. Kalau lebih konkret lagi, dosen yang kira-kira mau kita ambil di apa yang kita mau tersebut siapa? Nah, dari sana maka akan terbuka lagi. Saya masuk ke sana caranya gimana? Ya kan? Biaya sendiri. Saya miskin. Kebetulan saya miskin, saya punya adik. Jadi mayoritas mesti akan di adik, Apalagi kita laki-laki, anak pertama, mau nggak mau
gimana kita bisa berdikari kan gitu. Alternatifnya apa? Wah, ternyata negara memberikan suatu alternatif untuk dia melaksanakan pendidikan dengan beasiswa. Nah, waktu itu kebetulan UMR Bantul ya nggak tinggi-tinggi banget ya waktu itu. Dan kebetulan saya dapat dari bidik misi itu per bulan 750 selain dari biaya sekolah dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita cuma bicara tentang wah, saya naik sekolah, saya kan menghabiskan uang. Kita sudah disclaimer bahwa sekolah sudah dibayar oleh negara, pemerintah, ya kan? Oh, kita kalau sekolah ya kita nggak mendapatkan uang. Ya mungkin agak sedikit ya, 750 itu mungkin belum setara dengan UMR Bantul waktu itu. Tapi kita bisa alternatif, Pak. Kita bisa mencari lomba katakanlah. Lomba itu mungkin bayar lombanya 75.000. Cuma kalau juara kan 5 juta sampai 10 juta. Itu bisa untuk akhirnya memberikan aktivasi bahwa oh ya, kita bisa hidup di sini. Nah, itu yang menjadi kemarin berapa temen tanya naik kuliah aku ora oleh duit, Pak. Gitu. Pertanyaan itu. Nah, yuk kita berikan. Ya enggak kok, dengan banyak alternatif kita bisa dapat. Karena cari uang itu nggak hanya harus bekerja kepada orang, bisa jadi dia jualan apapun ya, anything ya, kepintarannya, misal dia bisa di penelitian ya, dia bisa olah risetnya, bisa membantu dosen-dosen untuk apa ya istilahnya, sekedar hanya menyebarkan survei, katakanlah seperti itu. Nah, ini kan cara untuk akhirnya kita bisa berjalan dan bisa hidup. Nah, kalau saya melihatnya berarti sebenarnya ketika kita tidak bisa memilih nih. Kita dilahirkan dari rahim siapa kita nggak bisa memilih. Kita dilahirkan dari kondisi ekonomi seperti apa kita juga nggak bisa memilih itu. Tetapi kita punya kesempatan nih gitu kan, bahwa ketika kita tahu kondisi kita seperti apa, ini pilihannya ya kalau saya lihat dari ceritanya Mas Faisal, kita hanya berdiam saja meratapi nasib, ataupun yang kedua berawal dari keresahan, maka saya harus bergerak seperti apa agar kondisi yang saya alami itu tidak menjadikan sebuah halangan saya bisa meraih goalnya tadi yang jenengan punya tadi kan, gitu kan. Maka penting untuk kita bahwa oke nih, misalkan anggap saja bahwa semua orang Bantul ya mayoritas mereka kalau misalkan mau kuliah itu terkendala biaya gitu kan, tetapi sejauh mana mereka mau menjadikan itu sebagai pemicu gitu kan, bahwa saya harus ngapain nih, saya harus punya goal. Nah, untuk bisa menjaga agar goal itu ada, minimal tumbuh lah, goal itu tumbuh gitu kan, apa kira-kira Mas? Jadi kita kan melihat bahwa orang itu, apalagi generasi saya ke bawah ya, melihat bahwa ke bawah itu berarti lebih tua atau lebih muda? Lebih muda. Nah, itu biasanya saya kerja A langsung dapat A. Nah, itu kesalahan yang paling problematik karena akhirnya dia mengekspektasikan apa, yang dia dapat apa. Ada gap di situ, akhirnya dia mutung bahasanya. Bahasa Jawanya. Ya. Ini yang akhirnya menjadi problem. Nah, kalau kami mencoba ada tahapan-tahapan. Misal saya mau ke Sewon, saya dari Parangtritis, saya tahu lokasi saya di mana. Jalannya mana? Wah, ada jalan Parangtritis, ada jalan Bantul. Tapi kan yang efektif yang mana? Oh, jalan Parangtritis kalau mau ke isi katakanlah. Saya nggak langsung ke isinya. Kira-kira saya jam sekian, menit sekian itu sampai Bakulan. Nah, dari Bakulan saya TikTok di Manding. Nah, jadi ada progres yang memang bisa kita datangi dan itu jangkanya lebih pendek. Jadi misal, jadi menteri. Jadi menteri itu perlu apa aja? Dalam 5 tahun harus gimana, 10 tahun gimana. Nah, dari 5 tahun tadi kita bedah lagi per tahunnya seperti apa. Dari setahun tadi kita bedah 3 bulan mau ngapain, effort apa yang harus kita dapatkan dan apa yang harus kita keluarkan. Hal yang paling efektif apa sih? Gitu. Nah, berarti kalau misalkan itu di breakdown dari yang paling relate saja lah sama siswa-siswa SMK Bali gitu kan, Bali itu yang masih aktif atau yang sudah alumni. Kalau nih misal kita pengen dalam 1 tahun itu punya ya yang gampang ya, yang gampang untuk menggambarkan punya uang 10 juta nih gitu kan. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Maka biar dapat 10 juta 1 tahun, kita selama 1 bulan nih harus dapat berapa kan gitu. Kayak gitu berarti ya kan. Kalau misalkan kita bayanginnya wah
cah sekolah gitu kan, harus punya duit 10 juta dalam 1 tahun, duit dari mana gitu kan, sedangkan sangu saja hanya dihabiskan untuk beli bensin kan gitu kan. Oke. Berarti itu dipecah ya berarti Pak ya. Sehingga secara mindset, oh ini bisa kita dapat ini. Mungkin nih, kalau ternyata dalam saat katakanlah tadi 12 bulan 10 juta, kelihatan 10 jutanya banyak, tapi ketika dibedah kan 1 juta, katakanlah 1 juta lah ya toh. 1 juta dalam 1 hari berarti 30 sampai 40 ribu. Betul. Iya kan? Mungkin nggak untuk akhirnya kita terlibat dalam pekerjaan, katakanlah pekerjaan kasar atau apapun itu 50 ribu setiap hari. Mungkin, sangat mungkin. Iya kan? Mungkin. Tapi kalau kita langsung melihat 10 jutanya, wah berat Pak. Susah. Ya kan? Nah, permasalahan selanjutnya teman-teman pemuda, termasuk saya saat ini, karena memang saya bukan dari keluarga yang secara finansial ada literasi finansial di situ. Iya. Jadi ngelola duit gue, yo datang, ya gue jajan. Itu problem. Cari hari itu, habis hari itu. Iya, itu menjadi sebuah problem yang saat ini sedang saya coba benahi. Iya kan? Katakanlah sebulan ini 1 juta. Oke, kita dapat 1 juta. 1 juta ini kita saving di bank atau kita berikan di reksadana atau kita putar dengan kegiatan yang lain, ya kan, yang punya return yang lebih tinggi. Nah, itu kan bisa. Itu kalau kita bicara tentang uang ya. Tapi kalau kita bicara tentang value dan cita-cita, tadi akan banyak. Cita-cita itu bukan berarti kok dalam 10 tahun kita bagi 10 itu jalannya tetap akan satu tapak itu enggak. Satu tapaknya di tahun saya 2017 dengan satu tapak saya di tahun 2024 itu akan berbeda satu tapaknya. Kayak gitu. Jadi ini yang akhirnya kita tingkatkan untuk akselerasinya lebih cepat lagi. Nah, teman-teman di sekolah khususnya di pelajar, saya kira ini yang memang harus ditekankan. Jangka pendeknya, jangka panjangnya. Tapi sebelum itu dia harus tahu dia mau kemana. Kadang kita itu lupa dengan mau kemana kita, atau kita pengen, misal katakanlah mayoritas teman-teman termasuk saya waktu dulu kan, saya rampung selesai SMA, selesai kuliah, saya pengen jadi tentara, tapi dia nggak mau ngejar itu stepnya di mana aja sih, celahnya di mana saja sih kayak gitu. Nah, kita kan kudu mempersiapkan itu sehingga waktu datang kita nggak bisa bahwa orang sukses itu hanya keberuntungan. Itu ya bisa, tapi berapa persen sih akhirnya. Tapi ada usaha dan ada kesiapan serta ada kesempatan. Nah itu. Nah, kalau misalkan itu tadi kan kita gambarannya kan uang ya, kan? Mungkin kalau uang ya ke anak masih SMA, SMK, STM sederajat kita mikirnya, aku runtek butuh uang. Nah, kita coba lagi kita breakdown lagi, misalkan nih, ini kan kita dari pertama tadi kan kita muncul ada 5 jurusan ya di SMK kami ya, mulai dari teknik sepeda motor, TKRO, kemudian di RPL, broadcasting perfilman, serta PHP. Ambil contoh nih, misalkan kita ada jurusan broadcasting perfilman gitu kan. Bayanginnya kalau duit, apa sih, aku belum perlu duit kok gitu. Bayanginnya paling gampang aja bahwa saya harus punya kamera gitu. Ini adalah suatu bidang yang saya suka. Nek bayanginnya saya harus beli kamera dengan lensa kit sekian, maka saya harus mendapatkan jumlah uang misalkan 10, 20, 30 juta. Mungkin itu akan berat ya Pak ya. Kalau misalkan itu kita pecah lagi gitu kan. Untuk saya bisa menjadi seorang fotografer, saya seorang videografer, saya seorang video maker gitu kan. Maka yang paling gampang kita harus punya apa? Karya dulu. Itu siapa sih kalau sekarang yang nggak punya HP kan gitu berarti ya. Berawal dari situ dulu. Kita belajar bagaimana cara membuat video yang bagus, kita belajar bagaimana caranya membuat foto yang bagus, kita jual kemana, misalkan ada platform Shutterstock, ada platform saya lupa namanya, yang misalkan kita ada event apa, lari lah, misalnya Jogjaran atau Bantul Run, di sana ada banyak fotografer, kemudian dia ngambil foto dan foto itu dijual. Itu sebenarnya setahu saya, mungkin nanti siswa-siswi SMK Bali yang di broadcasting perfilman ini tahu, itu juga bisa dijual. Berarti kalau seperti itu akan lebih mudah kita untuk bisa meraih kira-kira besok di tahun sekian kita bisa dapat apa berarti ya, kayak gitu ya. Jadi ya sifatnya seperti itu Mas. Kenapa kita sampaikan dari awal, ketahui diri itu, kalau Anda orang kaya silahkan beli kamera. Ya kan? Tapi kalau Anda seperti saya, gunakan apa yang ada. Katakanlah HP. HP ku elek Mas.
nek memang kita pinjam 1-2 menit itu kan kita bisa pinjam HP teman. Iya. Ya kan? Misal itu sampai ke nggak punya HP yang memang proper. Iya. Kalau memang itu pun juga akhirnya kita sudah ada value Mas, ada kemampuan untuk akhirnya ngambil angle yang bagus dan sebagainya kata foto ya. Kalau saya nggak mendalami itu. Wah saya udah bagus di sini, tapi gearnya sangat tidak mumpuni. Ada yang namanya sewa. Betul. Itu kan nggak harus beli, Pak. Nggak harus beli. Selama ketutupan harga sewa dengan harga jual, ya kan? Nah, dari situ kan ada saving. Yang menjadi permasalahan kita itu kadang selisih tadi semua dihabiskan. Yo katakanlah, wah aku harus ketemu orang ataupun aku setelah acara harus ngopi nih. Ya. Larinya ke sana, Pak. Ya kan? Harusnya kalau memang dia punya jangka panjang termasuk restnya di situ kaitannya dengan bahwa kita permasalahannya salah satunya adalah di uang, ya saving. Iya. Ya toh? Mungkin satu proyek atau satu kali moto dia udah saving 100. Katakanlah nggak semua di saving juga loh. Betul. Katakanlah 100 saving gitu. 100 ketika dalam 1 minggu dia bisa dapat 1 job kata 100 seminggu kan sebulan 400 itu kan akan beranak pinak juga ya. Betul. Harus itu. Dan dari berjalannya waktu istilahnya gear atau kamera lah kamera waktu sebelumnya kita sudah bisa untuk ketika selesai uang itu kita saving mendapatkan kamera yang lebih bagus dan lebih modern dengan skill yang bertambah. Betul. Iya toh? Jadi kadang kita itu mikirnya adalah misal kita masuk ke fotografi ya, pokoknya kamera apik hasilnya bagus kan nggak gitu juga. Enggak gitu kan ada skill-skill yang lain, skill yang perlu dikembangkan lah. Daripada beli ini yang kita belum sampai di titik ini bahasanya nggak pura sponsor dari orang tua, sisi keuangan belum nyampe, dari sisi kemampuan skill juga belum nyampe gitu. Daripada ini kamera nganggur bahasanya terlalu OP di kamera tapi newbie di skill kan berjalan beriringan sekalian menunggu toh. Kecuali kita balik lagi kalau you punya privilege orang tua you itu kaya raya nggak ada soal itu nggak ada soal mau beli kamera langsung 90 juta nggak jadi soal karena harga kamera akan turun bahasane ya itu nggak soal masalah duit nggak masalah toh. Tapi untuk kita di sini yuk bedah dari situ apa yang bisa kita laksanakan apa yang akhirnya di dalam diri kita daripada kita ngambil eksternal untuk meningkatkan kita ya mending kita tingkatkan diri kita dulu. Setelah kita tingkatkan diri kita ada kesempatan di situ ambil eksternalnya nggak jadi soal. Dan di situ jangan lupa apapun itu kembangkan jejaring. Karena itu bukan cuma di Indonesia lah, di banyak tempat jejaring itu kita punya skill bagus, tapi kita nggak punya jejaring, nggak ada yang mau beli, Pak. Nggak ada yang tertarik. Tapi kalau jejaring kita bagus, skill kita mumpuni, nggak ada jadwal, nggak ada agenda, tapi tiba-tiba ada orang butuh, ada kesempatan di situ, tabrak kesempatannya, dapatlah. Nah, jangan sampai di titik ini gitu kan. Di mana orang lain mungkin orang-orang Bantu mikir apain sih sekolahan tinggi-tinggi gitu kan. Tapi kan itu adalah purpose-nya jenengan. Itu adalah goal-nya jenengan bahwa saya harus punya pendidikan yang tinggi untuk mengangkat derajat keluarga saya itu secara umum atau saya pribadi jenengan pribadi gitu kan. Nah, kalau misalkan ini mau dirangkum gitu kan dalam satu kalimat gitu kan. Satu kalimat saja. Kalau misalkan satu paragraf ini kepanjangan, satu kalimat saja biar pemirsa ataupun anak-anak kita, anak-anak SMK Bali ini yang mendengar bahwa ada goal yang harus diraih gitu kan. Mungkin bisa dirangkum di satu kalimat. Untuk teman-teman pemuda khususnya pelajar, ya mari ketahui potensi diri, create terkait dengan jalan yang mau dibentuk, aksi. Urusan nanti gagal itu urusan belakang. Karena kalau kita tidak bertindak, maka kita tidak akan tahu kapan kita gagal. Tapi kalau tidak bertindak, ya tadi kita nggak akan tahu kita gagal. Tapi kalau kita bertindak gagal, ya sudah gagal. Kita masih muda, kita sama-sama miskin kok. Kita nggak bertindak kita miskin, kita bertindak kita masih miskin. Misal gagal, itu nggak masalah, ya kan? Paling cuma waktu yang kebuang, ya kan? Walaupun orang miskin akan berpikir lebih panjang untuk bertindak, tapi saya kira ya ayo ketahui diri, buat rencana,
Aksi. Oke. Mungkin gitu ya, Siap. Mas Faisal ya, untuk podcast kita yang pendek ini gitu kan. Sebagai permulaan mungkin nanti akan ada podcast-podcast yang lain ataupun tema-tema yang lain yang mendatangkan jenengan lagi. Nggak ada soal gitu kan. Nanti ketika jenengan sudah sampai di dokter, siapa tahu kan gitu kan. Karena di waktu yang pendek sekarang pun jenengan sudah di pasca gitu kan. Nggak menutup kemungkinan nanti jenengan sampai dokter datang ke sini sudah dengan gelar yang banyak ya. Amin saja kan kita. Amin ya, pokoknya amini dulu teman. Ya betul. Ya itu tadi obrolan kita ya, bahwa kalau kita mau melakukan perubahan gitu kan, itu mulai dari diri kita sendiri. Yang disampaikan oleh Mas Faisal tadi, bahwa kenali kita punya potensi di mana, kemudian kita ambil langkah strategis taktisnya untuk bisa melakukan itu. Terus yang ketiga adalah aksinya. Maka bahwa masa depan itu adalah apa yang kita rintis saat ini, bukan apa yang akan kita bayangkan besok. Jadi pastikan potensimu ada di mana, ketahui itu, ambil langkah aksi untuk bisa meraih cita-cita kalian. Sekian dari kami langsung dari studio Green Screen SMK Muhammadiyah Mamaliepuro. Kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.